Adab itu penting, tapi jika yang diajarkan hanya tunduk pada pikir, itu bukan adab. Itu hanyalah ketakutan yang disulap menjadi kebaikan. Dengarkan baik-baik. Kita sejak kecil diajari menunduk, patuh tanpa tanya, diam meski hati ingin berbicara. Hormati guru, hormati orang tua, hormati atasan. Kalimatnya manis, tapi seringkali yang tumbuh bukan hormat, melainkan ketakutan. Padahal dalam agama, Rasulullah tidak pernah membungkam akal. Beliau tidak memerintahkan manusia untuk menjadi patung, tunduk tanpa ruh, patuh tanpa nalar. Beliau tidak meminta umatnya menjadi pengekor buta. Beliau meminta mereka berpikir, menimbang, memahami. Karena Islam tidak datang untuk mematikan akal, tapi untuk meneranginya. Namun di negeri ini, yang sering disebut adab, terkadang hanyalah feodalisme yang dibalut sopan santun. Kamu diam, aku berkuasa. Kamu tunduk, aku benar. Jangan tanya, jangan kritik, jangan berpikir. Sebuah budaya yang membuat manusia mengecil di hadapan sesama manusia, bukan di hadapan Allah. Apakah ini yang kita ingin wariskan? Anak-anak yang sopan tapi takut berkata jujur. Anak-anak yang patuh tapi bisu di depan kezaliman. Anak-anak yang tunduk pada manusia tapi tidak berani tegak membela kebenaran. Ingatlah, adab dalam Islam bukanlah ketakutan, melainkan kesadaran. Adab mengajarkan kita menghormati guru, bukan karena takut dimarahi, tapi karena kita paham nilai ilmunya. Adab mengajarkan kita menghormati orang tua, bukan karena takut dicap durhaka, tapi karena kita mengerti cinta dan jerih payah mereka. Adab mengajarkan kita untuk berkata benar, meski itu pahit, meski itu berat. Karena Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Adab sejati tidak mematikan suara. Ia menuntun suara untuk keluar dengan hikmah. Adab sejati tidak membungkam pikiran. Ia membimbing pikiran agar tetap lurus dan jernih. Adab sejati tidak menuntut manusia membungkuk pada sesama. Ia mengajarkan manusia untuk hanya tunduk pada Allah dan berdiri tegas di hadapan kebatilan. Jika kita salah mengajarkan adab, kita mencetak generasi yang sopan di bibir, tapi kehilangan keberanian dalam dada. Generasi yang patuh pada manusia, tapi takut pada kebenaran. Maka waspadalah, jangan sampai kata adab menjadi topeng bagi feodalisme yang diwariskan turun-temurun. Ajarkanlah adab yang benar, tunduk kepada Allah, tegas pada kebenaran, lembut dalam akhlak, kuat dalam berpikir. Itulah adab yang memerdekakan, bukannya mengebiri jiwa. Itulah adab yang menghidupkan, bukan yang membungkam akal. Itulah adab yang membangun manusia, bukan menciptakan budak-budak sopan yang kehilangan nurani. Renungkanlah, karena adab tanpa akal bukan cahaya, melainkan kegelapan yang diberi nama indah.